Sobat Cooper, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea kolosal berjudul The Great Beetle. Film yang bertemakan sejarah Korea Selatan yang disajikan secara apik dengan mengangkat cerita tentang pertempuran dan strategi peperangan yang seru. Mari kita ikuti jalan ceritanya dan jangan lupa subscribe yuk. 고구려의 운명을 건 결정적 전투였다. Perang lagi semakin menjadi. Awal kisah berlatar belakang tentang pertempuran kerajaan Goguryeo di Korea Selatan melawan bangsa Cina di bawah kekaisaran dinasti Tang yang terjadi pada tahun 645 Masehi di sebuah tempat bernama Gunung Jupil. Karena kalah dalam strategi peperangan di mana pasukan Goguryeo ketika berhasil menerobos pertahanan musuh dikejutkan dengan datangnya pasukan berkuda cadangan dinasti Tang dari berbagai arah mengepung pasukan Goguryeo. Jenderal Yeon yang melihat kejadian itu pun segera mengibarkan bendera untuk mundur dari pertempuran. Beberapa menjadi tawanan pasukan Lee Simin, termasuk seorang wanita bernama Simi yang berprofesi sebagai cenayang. Sementara itu di pasukan Goguryeo, Jenderal Yeon merasa kesal dan marah terhadap Yang Mangchun yang tidak mengirimkan bantuan pasukannya untuk mengalahkan dinasti Tang. Hingga dia menyuruh Samul untuk mewafatkan Yang Mangchun yang ada di benteng Ansi. 양만춘을 죽여라. 하지만 지금 당군이 안시성으로 향하고 있다고 들었습니다. 버린다. 믿겠느냐? 반드시 임무를 완수하겠습니다. Berangkatlah Samul beserta dua prajuritnya ke daerah Ansi, dan di tengah perjalanan bertemu dengan beberapa orang yang sedang menarik kereta roda pedati dan membantunya. Ternyata itu Yang Mangchun bersama para prajuritnya dan mencurigai dua prajurit yang bersama-sama. Namun Samul dengan mengatakan bahwa dia adalah keturunan Ansi. 난 접차가 하면 알 것이오. 장난. 이게 애다. Ditangkap dan diberi kesempatan untuk hidup. Dan inilah benteng Ansi. 성주, 제 동생 다오가 부엘스들은 나머지 성곽 보수를 마무리하고. 사무라! 네가 왔군. 사무라 마찬가지였는데. Samul ternyata benar mempunyai saudara dan paman di daerah Ansi. 거기까지 이런 누추한 곳까지 찾아주시니 탄생했는데. Melihat kebaikan Jenderal Yang Mangchun, Samul yang disuruh untuk mewafatkan Yang Mangchun, ternyata sekarang dia berubah karena ternyata Yang Mangchun yang dianggap pengkhianat sangat dihormati dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. 하러 온 것이야. 그들이 여기까지 생각보다 빨리 도착했네요. Dinasti Tang mengirimkan para pengintainya ke benteng Ansi sehingga mereka pun mempersiapkan untuk peperangan melawan dinasti Tang. 알았나? 자, 닥치는 대로 쪼개볼. Peperangan pun tiba. 지키기 위해 싸우자. Dinasti Tang di bawah pimpinan tertinggi Lee Simin melancarkan berbagai serangan dengan berbagai strategi. 정치형 본션. 앉아.
我屈安是出击！出击！撤退。Siang malam peperangan pun terjadi, namun benteng Ansi tetap berdiri. 기름주머니를 준비해라. Hingga suatu hari Jenderal Lee Simin mengirimkan cenayang yang ditawannya, yang ternyata adalah mantan tunangan Jenderal Yang Mangjun, untuk merayu dan menyuruh Jenderal Yang Mangjun untuk menyerah. Simi sang cenayang pun mengatakan kepada Jenderal Yang Mangjun bahwa dinasti Tang akan terus menyerang dan membangun sebuah benteng di depan benteng Ansi untuk melakukan penyeberangan pasukan dengan melalui jembatan yang setara dengan benteng Ansi. Mendengar itu, calon adik ipar Yang Mangjun mengajukan diri untuk menyerang dan membunuh Jenderal Lee Simin pada malam hari. Namun setelahnya tiba di sana, calon adik ipar Yang Mangjun terjebak karena ada seseorang yang membocorkan penyerangan tersebut, hingga akhirnya dia pun tewas. 공안이 밀고 저고 있다. 탈출해라. 하소야, 정신 차려. 정신 차려. 하소. 소영이 아직 이 근처에 있을 거예요. 하소를 살릴 수 없어. Ternyata yang mengkhianati adalah Simi sang cenayang dan langsung dihabisi oleh Samul. Dan kesedihan dari adik Yang Mangjun yang merupakan tunangannya, hingga dia pun berbuat nekat menyerang sendiri ke perkemahan Jenderal Lee Simin dan pasukan dinasti Tang. Kecerobohan itu pun dibayar mahal
dengan nyawanya. Melihat kedua kekasih itu meninggal, Yang Mancun sedih. Tapi dia akan terus berusaha mempertahankan benteng Ansi dan rakyatnya. Melihat keadaan demikian yang tidak memungkinkan Jenderal Yang Mancun mempertahankan benteng Ansi, hanya mengandalkan prajuritnya yang sekitar 5.000-an. Samul pun berangkat menuju kota Goguryeo untuk meminta bantuan Jenderal Yeon, dan tibalah dia di sana. 군을 보내달라. 안시성의 성주와 군사들은 그들의 목숨을 걸고 적군과 맞서 싸웠습니다. 그럼 반역자를 도우라니? 그는 절대 반역자가 아닙니다. 뭐란 말이냐? 그럴 리가 있겠습니까? Dengan beberapa argumen, akhirnya Jenderal Yeon memutuskan untuk membantu Ansi. Kembali ke Ansi, benteng yang dibangun dinasti Tang sudah berdiri. Dengan strategi membuat terowongan untuk menembus benteng yang dibangun oleh dinasti Tang, akhirnya terowongan itu pun selesai. Namun masalah hujan yang datang tidak bisa menyalakan api di tiang yang akan dirobohkan. Akhirnya beberapa penggali pun menjihadkan nyawanya untuk merobohkannya. Jiaqiao, 도산을 점령하라! Dengan robohnya benteng dinasti Tang, Li Shimin semakin marah, mengerahkan semua pasukannya untuk langsung menyerang ke benteng Ansi. Yang malam peperangan terjadi, benteng Ansi semakin terjepit. Prajurit banyak yang mati. Jenderal Yang Mancun dengan sisa-sisa tenaganya dan satu anak panahnya melesatkan ke arah Jenderal Li Shimin dari dinasti Tang, tepat mengenai matanya. Mendapat keadaan demikian, Jenderal Li Shimin dan mendapat kabar pasukan Jenderal Yeon dari Goguryeo sudah datang untuk membantu Ansi, akhirnya memutuskan untuk mundur dan kembali ke dataran Cina, dan alur cerita pun selesai.